البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan kembali melanjutkan materi yang ketiga dari pelajaran sharaf atau pelajaran tasrif. Sebelum kita lanjut, kita murojaah dulu tentang pelajaran yang sebelumnya, yaitu domir rafa munfasil dan juga domir nasab munfasil. Kita mulai dari domir rafa munfasil. Baik, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian domir nasab munfasil. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Baik, kita masuk pembahasan tentang domir yang berikutnya. Pembahasan kita masih pembahasan tentang domir, yaitu kata ganti. Kita masuk materi yang ketiga, domiru raf'in muttasilun bil madhi. Domir ya rafa, ya. Artinya domir di sini dia i'rabnya adalah rafa, ya. Dia rafa. Ya, terkhusus dalam pembahasan kita ini dia sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Yang mana juga telah kita bahas dalam pembahasan nahwu bahwasanya di antara isim yang marfu itu adalah fa'il. Maka dikarenakan domir di sini sebagai fa'il, maka dia rafa. Kemudian muttasilun, dia bersambung bil madhi, dengan fi'il madhi. Baik. Pahami dulu di sini domir rafa muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi. Nah, fi'il ini terbagi menjadi tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amr. Dan masing-masingnya nanti juga ada pembahasan tentang domirnya. Nah, terkait dengan fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Ya, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Ya, seperti fa'alah itu artinya telah terjadi atau telah berbuat atau telah melakukan, ya. Fa'ala misalnya itu contoh fi'il madhi, telah melakukan atau telah berbuat. Baik. Ingat pembahasan kita masih terfokus pada permasalahan domir. Baik, perhatikan di situ ada fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian juga yang penting untuk kita ketahui, domir terbagi menjadi dua, yaitu domirun mustatirun, domir mustatir, ya, dan juga domir bariz, ya, domir bariz. Apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah domir yang tidak ada bentuknya secara zahir, ya, tidak ada bentuknya secara zahir. Dengan bahasa lain, domirnya tidak nampak. Kemudian domir baris adalah domir yang ada bentuknya secara zahir, ya, ada bentuknya secara zahir, artinya domir tersebut nampak. Insyaallah nanti dengan kita melihat langsung kepada fiilnya, maka kita akan lebih memahami tentang domir mustatir dan domir bariz. Baik, kita lihat dulu mulai dari fa'ala. Fa'ala. Pahami dulu bahwasanya fa'ala. Nah, fa itu disebut fa fi'il, ain di situ disebut ain fi'il, lam di situ disebut dengan lam fi'il, ya. Fa fi'il, a ain fi'il, la di situ lam fi'il.
yang nanti bisa kemudian kita kiaskan kepada fiil yang lain. Nah, perhatikan di situ dalam kata atau fiil madhi fa'ala. Fa'ala itu artinya telah melakukan. Telah melakukan. Nah, di dalam fiil fa'ala itu terkandung domir. Terdapat domir yang mana domir itu sebagai fa'il. Melakukan itu kata kerja, ada yang melakukan, berarti dialah sang pelaku. Siapa pelakunya di sini? Nah, pelakunya di sini adalah domir, tetapi domirnya adalah domir mustatir. Jadi dalam fiil fa'ala itu terdapat domir mustatir, domir yang tidak nampak tadi, tidak ada bentuknya secara zahir, tetapi dia ada di situ. Nah, fa'ala mana domirnya? Domirnya adalah domir mustatir karena kita lihat tidak ada bentuknya secara zahir. Dan takdirnya atau perkiraannya yaitu adalah huwa. Ya, ditakdirkan di situ, diperkirakan di situ ada huwa. Ya, maka fa'ala itu artinya dia seorang laki-laki telah melakukan, Baik. Kemudian fa'ala. Nah, di situ perhatikan ada fa'ala. Nah, di situ ditambah dengan alif. Nah, itu disebut dengan domir tasniyah. Domir tasniyah. Domir yang menunjukkan dua. Alifnya itu disebut juga dengan alif al-isnain. Alif al-isnain. Itu alif di situ merupakan domirnya. Dan dia tergolong domir bariz karena ada bentuknya secara zahir. Jelas nampak ada alifnya. Nah, alif itulah yang disebut dengan alif al-isnain, ya. Itulah domir rofa'nya. Itu artinya dia domir baris. Apa makna fa'ala? Fa'ala itu artinya dia dua orang laki-laki telah melakukan. Dua orang laki-laki telah melakukan. Kemudian yang berikutnya fa'alu. Nah, di situ ada waw. Waw, ya. Itu disebut dengan domir jamak. Ya, domir jamak atau wawul jamaah. Waw jamaah yang menunjukkan jamak atau banyak. Nah, ini juga domir bariz karena dia nampak ada bentuknya secara zahir yaitu waw, fa'alu. Ya, fa'alu. Nah, maka arti dari fa'alu merekanya laki-laki. Fa'alu mereka laki-laki telah melakukan. Nah, adapun alif setelah waw itu disebut dengan alif al-fariqah. Alif al-fariqah. Apa maksudnya alif al-fariqah? Itu alif pembeda, yaitu pembeda antara domir jamak wawul jamaah dengan waw yang merupakan huruf asli fiil. Ya, karena ada nanti fiil yang memang huruf aslinya adalah waw. Waw itu bukan domir. Maka ketika waw di situ adalah domir, diberi tanda dengan alif al-fariqah untuk membedakan waw asli huruf fiil dengan wawul jamaah yang merupakan domir. Baik, paham ya? Jadi fa'ala, fa'alu. Nah, itu juga kembali kepada apa yang telah kita hafal pada domir yang sebelumnya, itu domir rafa munfasil. Ya, sama ya. Fa'ala berarti terkandung huwa di situ, dia domir mustatir. Kalau fa'ala domirnya adalah alif al-isnain, ya, yang semakna dengan huma, artinya fa'ala mereka atau dia berdua telah melakukan, laki-laki. Fa'alu, nah wawul jamaah itu semakna dengan apa? Semakna dengan hum. Jadi fa'alu mereka laki-laki telah melakukan. Kemudian fa'alat. Fa'alat, tak di situ bukan domir. Perhatikan, jangan salah paham. Tak di situ bukan domir. Tak di situ disebut tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah. Ya, tak ta'nis sakinah. Ta'nis itu muannas, sakinah itu sukun karena taknya sukun. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Ya.
isim yang mana fiil itu disandarkan kepadanya, isim itu adalah muannas. Kalau di sini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu muannas. Di mana domirnya? Domirnya adalah domir mustatir, tidak nampak, tidak ada bentuknya secara zahir. Tak tadi, tak sukun itu bukan domir, tetapi domirnya mustatir, tidak ada wujudnya secara zahir, tetapi ada domir di situ, yaitu domir mustatir. Takdirnya atau perkiraannya apa? Hiya. Jadi kalau fa'alat, ya fa'alat itu artinya dia seorang perempuan telah melakukan. Kemudian fa'alna, fa'alata, ya fa'alata. Baik, perhatikan mana di situ domirnya? Alif isnain. Fa'alata alif isnain. Itu domirnya. Maka maknanya juga di sini apa? Dia berdua, perempuan telah melakukan. Kemudian fa'alna. Mana domirnya? Na. Itu disebut dengan nun niswah. Nun niswah yang menunjukkan perempuan banyak. Jadi fa'alna, mereka perempuan telah melakukan. Mereka perempuan telah melakukan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami yang atas. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kemudian yang berikutnya fa'alta. Ya fa'alta, mana domirnya? Domir ta. Yang maknanya apa fa'alta? Kamu, satu orang laki-laki, telah melakukan. Fa'altuma, mana domirnya? Tuma. Maknanya apa fa'altuma? Kalian berdua telah melakukan. Fa'altum, ya mana domirnya? Domirnya adalah domir baris, sama ta, tuma, tum, itu semua domir baris karena ada wujudnya, ada bentuknya secara zahir. Ya fa'altum, artinya apa fa'altum? Kalian lelaki telah melakukan. Kemudian fa'alti, domirnya ti, artinya apa? Kamu seorang perempuan telah melakukan. Fa'altuma, domirnya adalah tuma, ya domir baris, sama. Artinya apa? Kalian berdua telah melakukan. Fa'altunna, ya domirnya mana? Tunna, ya. Yang maknanya apa? Fa'altunna, kalian perempuan telah melakukan. Kemudian fa'altu, domirnya adalah tu, ya. Fa'altu artinya saya telah melakukan. Fa'alna, mana domirnya? Domirnya adalah na. Artinya apa? Kami telah melakukan atau kita telah melakukan. Inilah domir-domir rafa yang bersambung dengan fiil madhi. Dipahami ya mana domirnya, ya mana yang mustatir, ya. Kemudian juga pahami makna-maknanya agar kemudian nanti ketika kita menjumpai fiil ini kita mengetahui domir rafa'nya, ya, yang mana dia sebagai fa'il, kita pun memahami maknanya. Baik. Mudah-mudahan apa yang dibahas bisa dipahami dan kemudian kita tasrif. Ya, kita tasrif dulu. Semua yang mengikuti pelajaran silakan mentasrif sampai kemudian hafal, kemudian dia paham maknanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, jangan buru-buru untuk tutup buku, dibaca dulu berulang-ulang, hafal, baru kemudian dia tutup buku, ya. Baik, kita mulai mentasrif. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, terus ditasrif demikian sampai hafal. Insya Allah nanti kalau sudah hafal dan paham maknanya akan lebih mudah, ya. Misalnya ketika kita sudah paham, kita pun bisa mentasrif dengan cepat.
fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Dan kita pun memahami maknanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami. Bersabarlah di dalam belajar sedikit demi sedikit ya. Dan juga nanti insyaallah untuk pembahasan dhamir rafa' muttasil bil madi ini akan kami berikan contoh dari fiil-fiil yang lain untuk lebih memahamkan kita tentang dhamir-dhamir yang terkandung di dalam fiil madi sebagaimana yang dibahas ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.